Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih dapat mengadakan persekutuan doa di kediaman kita masing-masing. Sebelum kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan, saya mengajak kita untuk membaca Mazmur nomor 43 ayat yang kelima. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Yang berbahagia kita yang membaca, mendengar, melakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Saudara, sebuah peribahasa berkata begitu: mujur tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Inilah peribahasa yang paling tepat untuk menggambarkan kehidupan seorang ibu pendeta. Dulunya suaminya seorang pengusaha, dan hidup mereka bahagia dan serba kecukupan. Namun suatu hari suaminya menyerahkan diri untuk menjadi hamba Tuhan secara penuh waktu, dan tidak serta-merta untuk menjadi hamba Tuhan, tetapi dia harus mengikuti studi di sekolah Alkitab. Dan dia menyelesaikan studinya dengan baik, mendapatkan nilai yang baik. Dan setelah lulus, suaminya ditempatkan di satu gereja yang sangat-sangat sederhana, dan mereka melayani dengan setia di sana. Namun saudara, yang menyedihkan, karena suaminya meninggal begitu cepat karena kecelakaan lalu lintas. Setelah suaminya meninggal, tidak sampai setahun kemudian, putrinya yang pertama mengalami masalah di dalam usaha atau pekerjaan. Ia ditipu oleh rekan-rekan bisnisnya sehingga hampir seluruh modalnya habis, dan mereka harus menjual rumah mereka yang dulu. Harta mereka habis untuk membayar hutang-hutang perusahaan. Hati ibu pendeta ini tercabik melihat badai kelam yang menimpa putrinya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan ibu pendeta ini semakin susah. Putrinya yang dia harapkan tadi untuk bisa memberikan kebutuhan hidup mereka sehari-hari mengalami suatu kebangkrutan yang luar biasa, sampai rumah harus dijual. Perekonomian mereka menjadi merat-marit. Saudara-saudara kandung ibu pendeta ini mencemoohkan dia sebagai orang yang kurang berhikmat karena mengizinkan suaminya menjadi hamba Tuhan. Jiwanya semakin tertekan, dan kesehatan ibu pendeta ini semakin menurun karena terlalu banyak beban yang harus dia pikirkan. Dia seringkali keluar masuk rumah sakit karena penyakit, sampai akhirnya ia gagal ginjal dan harus menjalani cuci darah setiap minggu sekali. Runtuhlah semua kekuatan ibu pendeta ini. Ia tidak kuat lagi menanggung beban yang terlampau berat. Ia tidak mampu lagi untuk menghadapi masa-masa sulit yang begitu besar. Ia memanggil nama suaminya. Dia tidak memanggil nama Tuhan lagi. Mengapa saudara? Ketika dia menanggung beban yang begitu berat, dia menjerit-jerit memanggil nama suaminya, bukan Tuhan yang dipanggil lagi. Mengapa?
Ibu pendeta ini sudah terlalu kecewa dengan Tuhan. Ibu pendeta ini sudah terlalu kecewa kepada Allah. Baginya Allah tidak dapat dipercaya. Dia membuat satu kesimpulan, Allah begitu kejam dengan kehidupan mereka. Allah membiarkan mereka mengalami sesuatu hal yang sangat-sangat sulit dalam kehidupannya. Dalam tangisannya, ia mengajukan satu pertanyaan kepada Allah. Di manakah engkau Tuhan? Di manakah kuasa-Mu Tuhan? Mengapa engkau membiarkan kami hidup seperti ini? Seolah-olah Tuhan tak peduli sama sekali dengan apa yang ia alami. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dialami oleh ibu ini merupakan kenyataan hidup yang bisa terjadi pada setiap orang percaya. Inilah realita hidup bisa terjadi dengan siapa saja. Mungkin engkau adalah orang yang setia atau tidak setia. Bisa saja terjadi. Apakah berarti bahwa Tuhan itu tidak ada? Kalau kita mengalami suatu persoalan dan kesulitan hidup, apakah Tuhan itu tidak ada? Tentu saja tidak. Tuhan tetap ada. Tetapi mengapa Allah sama sekali tidak peduli dengan apa yang terjadi dan apa yang kita alami? Seperti contohnya, bukankah ada jutaan orang-orang Kristen berdoa agar COVID-19 ini pergi dari Indonesia? Jutaan orang Kristen berlutut dan berdoa agar COVID-19 ini cepat-cepat pergi dari Indonesia. Namun kenyataannya hingga hari ini, hingga kemarin saudara, COVID-19 masih tetap jaya di negeri kita. Masih jaya di negeri Indonesia ini. Masih bertambah terus yang positif COVID-19. Tak jarang saat kita menghadapi situasi yang sulit seperti ini, membuat kita meragukan kuasa dan pertolongan Tuhan. Membuat banyak orang bertanya-tanya, Tuhan, kalau engkau memang punya kuasa, mengapa engkau membiarkan hal ini bisa terjadi di negeri kami dan di dalam hidup kami? Saudaraku, ada banyak orang menjadi ragu. Ada banyak orang semakin pudar imannya karena menghadapi masa-masa sulit. Tetapi dalam Mazmur yang sudah kita baca di awal, pasal 43 ayat 5, mengatakan kepada saya dan kepada saudara semuanya, dalam keadaan yang sulit sekalipun, seolah-olah Tuhan tidak lagi peduli dengan kita, seolah-olah Tuhan tidak berpihak dengan kita, kita harus tetap menenangkan diri dengan suatu pengharapan dan kepercayaan penuh bahwa Tuhanlah satu-satunya penolong dan keselamatan dalam hidup kita. Saudara, jangan sampai karena kesulitan hidup, jangan sampai karena persoalan hidup membuat engkau meragukan kuasa Tuhan. Dalam Mazmur 43 ayat 5 dengan tegas jelas mengatakan kepada kita, dalam keadaan yang sulit sekalipun, seolah-olah Tuhan tidak peduli dengan kita, seolah-olah Tuhan tidak berpihak dengan kita, kita harus tetap menenangkan diri dengan satu pengharapan, dengan satu keyakinan bahwa Tuhan satu-satunya penolong dan keselamatan dalam hidup kita. Amin.